disampaikan oleh Romo Tatang Akasa. Baiklah, langsung saja kepada Romo Tatang Akasa kami persilahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Vincent. Terlebih dahulu saya ucapkan Namo Buddhaya buat Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, dan juga sekalian selamat merayakan Hari Asadah yang berketepatan jatuhnya pada hari ini. Oke, baik Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, bagaimana kabarnya? Saya ada lihat di sini ada Cinani, ada Alex ya. Oh, ada Nevinta, ada beberapa yang saya kenal. Memang Damasuka ini udah kayak seperti keluarga sendiri ya. Karena saya dulu juga pernah mengabdi ya di Damasuka. Oke, baik. Vincent, saya akan sharingkan file presentasi ya. Baik, Tolong dikasihkan akses untuk share screen. oke. Harusnya sudah bisa, Romo. Sebentar Coba. ya. Share screen. Sebentar saya ambil filenya dulu. Bagaimana? Apakah sudah kelihatan? Terlihat, Romo? Kelihatan ya. Ya. Oke, sebentar saya setting sebentar biar tampilannya di saya tidak terlalu mengganggu. Oke, baik. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita diskusi ya. Jadi kita bisa bertambah lagi knowledge-nya. Semoga kita ini semakin baik lagi. Ya, tema saya pada kali ini adalah ketika segala sesuatu menjadi tidak terkendali. Ya, subtopiknya itu apa yang harus kita lakukan. Ya, nah saya mulai. Nah, ini kok nggak bisa saya ini ya. Apa dari sana yang ini, Vincent? Coba kamu yang next. Vincent? Nggak bisa next, Romo? Iya, saya juga. Oh, sebentar Oh, ya. bisa ya? Di kamu atau di saya? Oh, di saya, di saya. Ya, Romo. Oke ya. Di saya. Oke, kontrolnya ada di saya. Terima kasih. Oke, baik. Saya mulai dulu dengan Dhammapada ke-35 ini dikatakan dalam syair kebenaran ini, pikiran itu sangat sulit dikendalikan. Ya, bergerak sangat cepat menuju kemana yang ia mau pergi. Melatih pikiran adalah baik. Pikiran yang terkendali akan membawa kebahagiaan. Ya, ini apa yang dikatakan Buddha 2.500 tahun lebih yang lalu masih sangat relevan sampai sekarang. Ya, yang mana kalau kita buka Yamakawagga juga dikatakan di situ. Ya, pikiran ini ada pelopor. Ya, pikiran ini adalah awal ya dari segala sesuatu. Jadi mau bahagia, mau sedih, mau cemas, mau sebagainya ini, ya itu semuanya itu pasti starting point awalnya itu dari pikiran ini. Ya, oke, saya lanjut lagi ya. Nah, ini 8 kondisi dunia ini. Ya, ini tidak akan bisa kita hindari. Ya, pada saat kita sudah terlahir di dunia ini, ya kita pasti akan terkena apa yang dikatakan dengan taloka dhamma ini, 8 kondisi ini pasti akan berlaku ya buat siapapun. Ya, yang sisi kiri itu yang menguntungkan, yang baik gitu ya, yang sisi kanan yang merah itu yang kurang favorable. Ya, yang kondisi ini apa saja? Ya, ada untung, pasti ada rugi. Ya, kita pasti akan mengalami ini. Ya, ada popularitas, ada juga sebaliknya tidak populer atau tidak terkenal. Ada pujian, ya pasti juga kita pernah mengalami hinaan. Ya, ada suka, juga ada duka. Ya, jadi kita sudah harus sangat siap ya. Kita sudah harus sangat ready pada saat kita lahir di dunia ini, kita akan terimpact gitu ya dengan Ataloka Dhamma ini. Ya, nah, sikap batin kita yang paling penting
seperti apa. Nah, ini yang harus kita coba ya, kita dalami, kita selami, ya kita cari tahu dalam bincang-bincang kali ini. Oke, dua masalah utama saat ini ya, dimanapun saya pikir kita semua ini semua sama ya mengalaminya, bukan cuma kita aja di pribadi kita, rumah tangga kita, tapi ini udah case-nya negara bahkan dunia ya, semua mengalami hal yang sama. Ya, ada dua yang utama itu. Yang pertama itu adalah peningkatan COVID-19 ya, pandemi ini belum berakhir, malah negara kita termasuk salah satu yang tertinggi ya, terakhir ini termasuk yang salah satu tertinggi baik dari positif case-nya maupun mortality rate-nya atau tingkat kematian. Dan juga yang tidak kalah pentingnya lagi ini adalah penurunan ya ekonomi. Ya banyak yang di PHK, ya banyak yang bisnisnya berhenti, ya banyak yang ya macam-macam ya harus merumahkan karyawannya, harus yang banting setir ya untuk menghidupi, mencari nafkah dan seterusnya. Ya, ini yang fenomena tiap hari ya kita hadapi, dan dua hal ini sangat kritikal. Ya, ini sangat impactful ya. Bahkan kalau kita lihat yang foto sebelah kiri ini kesian sekali. Bahkan si ibu ini harus menulis ya di cardboard gitu, di kardus. Ya, ibu ini menulis ya, tolong beli ya jualannya, makanan dalam bentuk sarapannya. Ya, kalau kita membelinya, dia tulis bisa menyelamatkan 3 nyawa, ya mungkin keluarga dia gitu ya. Nah, ini tidak gampang ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pandemi, virus, ini semua di luar rentang kendali kita kan. Ya, ekonomi hampir sebagian besar itu babak belur. Ya, kecuali yang berhubungan dengan COVID-19 ini, seperti alat kesehatan seperti masker atau vitamin-vitamin, ya suplemen, ya dan sekarang bahkan tabung oksigen, ya saya baca berita bahkan demikian mengkhawatirkan gitu ya, sampai kosong sana sini, banyak yang membutuhkan, ya ini kondisi yang tidak menguntungkan. Ya, itu yang dikatakan Buddha tadi dalam Anguttara Nikaya itu, ya Ataloka Dhamma itu, ya ini salah satu kondisi duka, ya kondisi yang tidak favorable, ya kondisi yang tidak diinginkan, ya yang kita sendiri menghadapinya. Ya saya tidak tahu kita semua di sini yang mendengarkan impact-nya bagaimana. Ada yang mungkin tidak terlalu terasa impact-nya, atau juga ada yang berasa sedang-sedang, atau juga ada yang sangat impactful, ya. Tapi apapun itu yang terjadi, saya yakin sekali ini sudah sangat tidak favorable, ya, tidak baik, ya. Ya kita kemana-mana sudah harus pakai masker, gitu kan? Kita nggak bisa lagi, bahkan kayak ke wihara ini kita yang tadinya bisa ke wihara kita tercinta, ya kita harus beralih ke online, ya difasilitasi lewat Zoom, lewat Facebook. Nah, tentu ini perlu adjustment ya. Nah, nanti kita lihat ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan, sikap batin seperti apa, ya. Nah, saya lanjut lagi, ya inilah yang dirasakan saat pandemi ini, ya. Hampir sebagian besar ini pasti merasakan cemas, ya, takut, khawatir, ya, stres, depresi, ya, dan seterusnya. Ya, bahkan bulan ini sendiri saja, ya, tadi saya ingat-ingat kembali gitu, kurang lebih 5 atau 6 ya saya transfer uang PayPal gitu loh, uang duka. Ya, itu semua kenalan dekat gitu. Yang pernah inilah ya, lumayan dekat dengan saya gitu. Nah, nggak pernah kebayang. Kalau dulu jarang-jarang sekali gitu ya, berapa bulan baru nanti ada dengar berita duka. Kalau ini bertubi-tubi ya, bertubi-tubi dan rekor gitu. So, mungkin Bapak Ibu saudara-saudara sekalian juga mengalaminya. Ya, bahkan dari keluarga terdekat saya pun ada yang sudah berpulang, ya, ada yang sudah meninggal.
Ya, dari teman SMA ya yang seumuran dengan saya juga ada yang sudah berpulang. Ya, belum lagi yang tetangga ya. Bahkan di kantor juga anak buah saya juga staff ya, juga ada yang terkena COVID. Ya, tapi bersyukur mereka berhasil sembuh kembali. Ya, memang varian Delta yang terakhir ini sangat deathful ya, sangat mematikan ya. Dari airborne pun ya, dari penyebaran lewat udara itu bisa demikian cepat ya, impactful. Makanya kita itu harus sangat-sangat hati-hati ya, sangat-sangat hati-hati. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, inilah fenomena yang terjadi, yang kita rasakan saat ini. Ya, oke. Nah, ini saya tampilkan satu model ya, respon dasar manusia. Biasanya itu ada dua. Ya, yang pertama itu disebut dengan fight ya, atau lawan gitu. Yang kedua itu adalah flight atau lari atau kabur ya, menghindar gitu. Nah, yang pertama itu sebenarnya reaksi normal ya. Apapun yang terjadi sama diri kita itu akan, kalau kita mampu, kita sanggup, itu akan orang akan fight ya, lawan gitu. Nah, kalau nggak memiliki kemampuan ya, jadi dia akan flight atau kabur atau lari, menghindar gitu. Nah, dua-duanya ini kalau terlalu ekstrim, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini tidak baik. Ya, fight ini ya kalau diteruskan itu akan dia emosional ya, emosi tinggi gitu. Ya, dia menjadi bad temper. Ya, kebencian, fight itu membekas juga dalam batin sangat luar biasa. Ya, kemudian kalau flight itu juga tidak bagus. Ya, kabur. Yang terjeleknya itu adalah menjadi takut, fobia, ya itu membekas juga. Nah, jadi diperlukan satu wisdom ya, diperlukan satu kebijaksanaan. Ya, kalau respon dasar manusia ini fight dan flight, ya sebenarnya dalam amuba, ya binatang bersel satu, ya itu juga diteliti oleh ilmuwan waktu itu. Dalam mekanisme dia sendiri itu juga ada fight atau flight, ya. Yang kalau ditetesin waktu itu experience-nya, ya dengan air gula, nah amuba itu ya mendekat gitu, ya mendekat, dia mau makan gitu. Nah, tapi kalau dipanasin dengan api dia menghindar, ya. Nah, itu binatang bersel satu saja seperti itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Apalagi kita manusia ya, lebih kompleks ya, panca inderanya berkembang demikian luar biasanya, memiliki pikiran, ya mekanisme dalam tubuhnya self defense mekanismenya juga uh, berkembang luar biasa. Ya itulah manusia gitu ya. Nah, ini yang harus kita lihat dalam konteks dalam hal ini, ya kita harus hindari ekstrim yang kiri dan juga ekstrim kanan. Ya, seperti yang dikatakan Buddha, middle way is the best way. Ya, jadi yang saya mau highlight di sini adalah lepaskan emosinya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Ya, marah, takut, ya, khawatir, cemas gitu ya dan seterusnya. Emosi negatif itu let go ya karena itu kita paksakan pun ya kita genggam terus emosi-emosi negatif tadi itu tidak membawa pada kita itu lebih tenang, tidak membawa kita itu lebih baik. Malah kita akan semakin takut ya, kita akan semakin cemas gitu ya. Jadi lebih baik apa yang harus kita lakukan? Nah, kita ambil makna pembelajarannya, learning-nya apa? Lesson learn-nya apa? Nah, kita sudah lihat dari kita baca, dari kita nonton, ya, dari kita ikutin Zoom seminar misalnya, atau nonton lewat YouTube atau lewat berita, kita tahu ya bahwa virus ini berbahaya. Virus ini cepat menyebarnya. Ya, kita jaga diri kita. Ya, kita lakukan prokes yang ketat. Ya, kita take care diri kita. Ya, jaga lingkungan kita. Kitanya sendiri pun kalau menjaga diri kita, kita itu menjaga minimal keluarga kita juga. Ya, kita itu punya
ya ada papa mama misalnya yang tinggal serumah, atau yang bagi yang sudah berkeluarga ada suami atau istri atau bahkan anak gitu. Ya, nah ini kita ambil learningnya apa ya. Jangan terlalu masuk dalam emosinya. Emosinya cuma perlu untuk ngingetin kita menjadi waspada, ya, aware, ya. Tapi jangan lupa pelajarannya apa, ya supaya kita itu lebih berhati-hati, ya. Jadi sekali lagi lepaskan emosinya, ambil makna pembelajarannya. Yang mana ini di masyarakat umum banyak terbalik gitu. Pelajarannya tidak diambil atau dilupakan atau uh, let bygone be bygone kalau bahasa Inggrisnya. Jadi tidak apa diingat, tapi emosinya terus digenggam, ya emosinya diingat terus, ya itu tidak memberdayakan, tidak membuat kita lebih baik. Oke, nah ini saya mengutip satu yang dikatakan Charles Darwin ini, saya pikir juga masih sangat relevan sampai sekarang ini. Dia itu mengatakan, it is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. Ya, jadi kalau diterjemahkan secara harafiah, apa yang dikatakan oleh Darwin ini adalah bukan yang terkuat, bukan pula yang terpintar, namun yang paling responsif atau fleksibel terhadap perubahan, itulah yang akan bertahan hidup, ya, yang akan survive, ya. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita itu harus terampil, ya, dalam hal apa? Dalam hal sensing, ya kita merasakan, melihat, mendengar, ya, sensing melalui panca indera kita, apa perubahan-perubahan yang sedang terjadi ini, dan kita kusala, ya, terampil bagaimana merespon terhadap perubahan ini. Nah, inilah yang salah satu saya mau sharingkan juga, ya, waktu itu kita tahu Nokia itu adalah salah satu merek seluler, ya, HP, handphone, ya, yang begitu luar biasa waktu zaman saya dulu, waktu mungkin belasan atau 20 tahun yang lalu gitu ya. Waktu itu kuliah bahkan waktu kerja pun itu mendominasi sekali, ya. Waktu itu Samsung belum terkenal, ya, iPhone belum ada, ya. Yang merajai itu adalah Nokia, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yang terkenal dengan Nokia pisang, ya, dan seterusnya, banyak sekali. Hampir 95% ke atas market size-nya dia. Ya, leadership-nya begitu luar biasa. Nah, tapi yang saya mau ceritakan di sini adalah Nokia dia tidak menyadari perubahan yang sedang terjadi, ya. Dia tergulung, ya, terhempas oleh munculnya BlackBerry waktu itu, ya, dengan BlackBerry Messenger yang begitu terkenal gitu. Nah, dia tidak mau mengikuti perubahan, ya, bahkan waktu itu CEO-nya waktu membubarkan, ya, menutup divisi bisnis selulernya ini, dia mengatakan, ya, saya nggak paham gitu, ya, kami ini adalah perusahaan yang paling kuat di bidangnya, ya, duit kami banyak, ya, supply chain kami paling baik, ya, bisnis proses kami paling baik, tapi somehow we are driven out from the business. Nah, inilah yang tidak disadarinya, bahwasanya perubahan itu akan terus terjadi, ya. Buddha mengatakan itu anicca, impermanence, ya, perubahan itulah yang kekal abadi, yang akan terus ada gitu, ya. Jadi mereka kehilangan sensingnya, ya, tidak terampil, ya, dalam menyadari perubahan yang ada, sehingga tidak merespon munculnya kompetitor BlackBerry Messenger, ya. Sama juga kisahnya dengan BlackBerry Messenger, waktu itu juga menggantikan dominasinya Nokia, ya, dengan BlackBerry Messenger-nya, tapi tidak lama kemudian pun sampai sekarang kita bisa dikatakan tidak pernah melihat lagi yang namanya BlackBerry. Padahal dulu hampir setiap orang itu menggunakannya, ya. Nah, sekarang sudah zamannya smartphone, ya. Nah, itu kegagalan 2 kali dari Nokia dan juga BlackBerry itu sangat patut kita jadikan lesson learn, ya, pembelajaran. Bahwasanya bukan yang paling kuat, bukan yang paling pintar, yang akan survive, ya, yang akan bertahan.
tetapi orang yang paling responsif, atau produk yang paling responsif, atau merek yang paling responsif. Nah, jadi itu juga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita itu jangan khawatir, jangan takut. Kalau kita itu bukan yang paling kuat, kita juga bukan yang paling pintar. Ya, yang penting kita ada kemauan, kita mau belajar, ya, kita mau fleksibel, ya, kita itu tidak kaku, ya, kita pasti bisa beradaptasi. Ya, kita mampu beradaptasi dengan kondisi, ya, manusia dibekali dengan kemampuan adaptability-nya, ya. Seyogyanya kita menjadi seperti bambu, gitu. Ya, pada saat hujan besar, angin kencang, ya, dia fleksibel, ya, kemanapun angin bertiup dia fleksibel sekali. Ya, beda dengan pohon yang besar sekali, yang kaku, pada saat angin kencang, dia tidak bisa fleksibel, dia patah. Gitu. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, fleksibilitas itu ya yang didasari dengan sensing dan responding, yang adalah jawaban terhadap apa yang sedang terjadi itu perlu kita terapkan ya supaya kita itu juga bisa melalui masa yang sangat sulit ini. Ya, jadi kita itu flexible to change. Ya, fleksibel. Ya, kata kuncinya adalah fleksibel, responsif. Ya, jadi kita enggak kepala batu. Ya, kita mengatakan ini fine-fine saja. No, this is not fine. Ya, ini sedang terjadi kencang sekali. Ya, termasuk juga dalam bisnis gitu. Ya, sebenarnya bukan bisnisnya yang ini ya terpengaruh sangat luar biasa. Memang ada pengaruhnya yang impactful, tapi konsumsi itu tetap ada loh Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ya, kita tetap makan, kita tetap butuh ya mengkonsumsi produk ya. Cuma traffic-nya ini yang berubah. Ya, kalau dulu orang bisa bertatap muka, sekarang nggak bisa bertatap muka. Apalagi PPKM ini sudah 2 kali kan. Ya, tadinya PPKM, wah semuanya gelap gulita, nggak tahu harus lakukan apa. Ya, setelah PPKM dibuka, yang gelombang 1 itu, ya mulai ada tanda-tanda perbaikan. Ya, begitu kasusnya jelek lagi, PPKM yang terakhir ini membuat apa yang sudah ada titik-titik terang ini terpuruk lagi. Nah, itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita peka ya, kita terampil ya, sensing itu kita bisa melihat perubahan ini, ya sebenarnya traffic-nya itu yang tidak ada, traffic customer-nya ya, yang tatap muka. Itu pindah ke online, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu kenapa makanya bisnis yang marketplace ya, yang berhubungan dengan GoFood, Gojek dan seterusnya itu Tiki Gen E ya itu berkembang dengan pesat. Ya, karena apa? Karena trafficnya pindah ke online. Nah, kalau kita peka melihat hal ini, ya kita juga responsif terhadap perubahan, ya dengan sensing kita bisa merespon. Oh, berarti saya harus belajar, ya saya harus hadir di misalnya marketplace, saya harus bikin website, ya saya harus main di sosial media, saya harus mulai promosi di Instagram dan seterusnya. Ya, jadi jangan membatasi diri. Aku nggak bisa lagi belajar, umurku udah sekian. Ya, jangan patah semangat, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita agak pelan, ya. Kita bukan yang paling pintar, that is fine. Kita bukan yang paling kuat secara know-how, knowledge maupun capital, that's fine. Tapi kita mau fleksibel. Ya, misalnya kita merangkul, ya. Bagi yang generasi senior ini mungkin kita merangkul. Merangkul siapa? Generasi muda. Misalnya ada anaknya yang SMA atau kuliah, gitu kan? Atau keponakannya. Ya ini bisa belajar. Nah, untuk yang masih muda, ya ini kesempatan untuk sensing dan meresponnya. Ya, bahwa perubahan terjadi begitu cepat, ya. Kemudian juga nanti mau ambil mata kuliah apa, atau nanti mau bekerja di bidang apa, ya coba proyeksikan. Ya, dengan perubahan yang akan terjadi sekarang ini, saya harus kuliah apa? Dengan terjadinya seperti ini, saya harus berusaha di bidang apa? Ya, jadi itu peka, ya, sensingnya peka terhadap apa yang perubahan sedang terjadi, ya. Kemudian kita itu terampil, ya, harus jawabnya apa? Ya, seperti kita menjadi dokter, kita biasa mendiagnosa, ya, ini sedang terjadi apa, ya, kemudian kasih obat resepnya apa. Oke ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Nah, ini
sangat baik, ya, sangat bagus kalau kita paham, ya. Saat tidak terkendali, what should we do? Ada satu pepatah dalam bahasa Inggris dikatakan itu any ports in a storm, ya. Artinya dalam kondisi badai, ya, storm itu badai besar gitu ya. Ya, kapal itu udah nggak usah banyak mikir apa ini itu, ya. Berlabuh di mana aja, yang penting bisa bersandar, ya. Pelabuhan mana aja itu adalah baik, ya. Dalam kondisi yang tidak terkendali, ya, sama seperti turbulence, ya, pandemi yang sedang kita hadapi sekarang ini, ya, keselamatan diri ini adalah yang paling utama. Ya, jadi kesehatan, ya, itu yang kita utamakan, ya, kita tidak komplain, tidak whining, tidak mengeluh, ya, tidak memprioritaskan hal yang remeh-temeh, ya, memang itu impactful, apalagi misalnya income atau apa, ya. Ya, tapi kita yang pertama adalah sehat dulu, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, kita masih sehat, ya, masih bisa bangun, ya, dengan fit, ya. Kita harus sangat-sangat bersyukur. Kita bisa bernafas seperti ini saja tanpa dibantu oleh tabung oksigen. Itu we must be very 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 grateful. Kita sangat-sangat bersyukur, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ya, bisa banyak sekali orang tersengal-sengal nafasnya, ya, kesulitan untuk mendapatkan oksigen, ya. Kita masih bisa tanpa dibantu oleh tabung oksigen, ya. Nah, ini kita harus grateful. Ya, banyak kali kita mengeluhkan sesuatu yang kita tidak miliki, tapi kita lupa mensyukuri apa yang kita miliki, ya. Bisa bernafas seperti ini adalah satu kebahagiaan. Ya, bahkan teman saya waktu itu berkata, saya baru bisa meng-appreciate kebebasan setelah waktu pandemi ini. Kalau dulu, I take it for granted, dia bilang. Saya anggap enteng. Ya, sekarang saya baru sadar bahwa bisa ketemu orang tanpa pakai masker, mau kemanapun bebas. Itu adalah satu privilege, dia bilang. Adalah satu berkah, ada satu anugerah. Ya, termasuk kayak kita ini, sehat, bisa bernafas dengan baik, masih bisa beraktivitas, masih bisa berbuat baik, ya, bisa kebaktian bersama. Ya, ini adalah sesuatu anugerah yang wajib, ya, sangat-sangat patut kita syukuri. Ya, makanya kesehatan itu dikatakan Buddha, ya, dikatakan itu adalah arogya paramalabha. Ya, yang artinya kesehatan itu adalah keuntungan yang paling besar bagi manusia. Ya, jadi any ports in a storm, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya, ini kondisi lagi kondisi badai, ya. Jadi kita daripada mengeluh ini itu, ya, kita yang penting menyelamatkan diri kita dan juga lingkungan yang di mana kita berada, ya. Nah, itu kita fokuskan dulu ke sana. Next, ya. Internal dan eksternal, ya. Kita tidak punya kemampuan, Bapak Ibu sekalian, untuk mengontrol yang namanya itu faktor eksternal, misalnya virus. Ya, kita tidak punya kemampuan untuk mengontrol virus yang di luar rentang kendali kita. Pandemi itu di luar rentang kendali kita. Ya, apa yang sedang terjadi di luar sana itu, ya, kita memiliki satu kontrol yang bisa dikatakan sangat kecil sekali. Namun kita bisa mengontrol, ya, internal diri kita, ya, misalnya apa, ya, kita jaga prokes kita, ya, protokol kesehatannya kita jaga baik-baik, ya, kita pakai masker double, ya, cuci tangan, social distancing gitu, tidak berkerumunan, tidak berpergian kalau tidak perlu, ya. Kemudian juga kita bisa jaga pikiran kita bisa melakukan hal-hal produktif apa yang kalau tidak bisa tatap muka, kita bisa switching ke digital, ke online, ya, tetap kita produktif, ya. Nah, ini salah satu yang sangat baik, ya. Jadi kita jangan mengeluh atau menyalahkan cuaca. Cuaca di sini maksudnya yang faktor-faktor eksternal gitu ya. Kita cukup sesuaikan saja arah dari layar perahu kita. Artinya apa? Kita adjust diri kita, ya. Kita
atur diri kita, ya kita kontrol, kendalikan diri kita, pikiran, ucapan, perbuatan kita, ya senantiasa mindful, senantiasa baik dan seterusnya. Oke, saya lanjut lagi. Ini juga ada satu analogi yang sangat baik sekali yang saya tampilkan cuplikannya di sini mengenai sayap dan ranting. Ya, burung itu berani terbang tinggi dan dia berani hinggap di ranting mana saja, mau yang besar, mau yang kecil. Ya, bukan karena dia yakin bahwa ranting itu tidak akan patah. Ya, dia tidak tahu. Ya, apakah ranting itu kuat, ranting itu sudah decay atau lapuk, lapuk gitu ya. Enggak, dia tidak tahu. Namun satu hal yang dia yakin adalah akan kemampuan sayapnya, ya, yang akan membawanya terbang kembali kalau seandainya ranting itu patah. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak mengandalkan ya eksternal, ya. Kita tidak menyalahkan eksternal, kita tidak mengandalkan eksternal, ya. Kita itu menjadi pulau, ya, tempat diri kita ini berlindung. Kita mengandalkan diri kita. Ya, kita beruntung sekali menjadi Buddhis ini, kita sudah diajarkan oleh Guru Agung junjungan kita, ya, dan ini sangat grateful Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Buddha sudah mengatakan dalam Digha Nikaya ini dikatakan, jadilah pulau untuk dirimu sendiri. Jadilah pelindung untuk dirimu sendiri. Ya, jangan mencari perlindungan pada orang lain atau di luar sana. Jangan mengharapkan orang lain itu yang akan jaga kesehatan diri kita. Jangan harapkan orang lain yang akan menjaga well-being kita, ya, kebaikan untuk diri kita. Sebaliknya, ya kita harus jaga diri kita ini, ya, kemudian kita pancarkan, ya, compassion, welas asih keluar. Nah, inilah yang diajarkan ya dalam Buddha Dharma ini. Semakin kita mengerti, semakin kita menuju pada praktek yang Brahma Wihara yang baik ya, yang metanya loving kindness-nya berkembang, yang compassion welas asihnya juga berkembang, yang muditanya juga berkembang ya, dan kemudian juga UPK-nya, equanimity-nya, ketenang seimbangannya itu juga berkembang ya. Jadi jadilah seperti burung Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian ya, yang mengandalkan pada kedua sayapnya ya, bukan pada faktor eksternal, bukan pada ranting. Ya, jadikanlah diri kita itu pulau tempat kita berlindung. Ya, oke, saya lanjut lagi. Nah, ini ada seorang yang bernama Acarya Santidewa. Beliau ini adalah Buddhist monk, ya, biku Bante, ya, di tahun sekitar 685. Ya, beliau ini sangat luar biasa, ya, penulis dari salah satu kajiannya mengenai Bodhisattva Carya Watara atau A Guide to Bodhisattva's Way of Life. Ya, ini adalah panduan dalam way of life ya, panduan menjadi jalan Bodhisattva, menjadi Bodhisattva. Ya, nah apa yang dikatakan oleh Santidewa di sini? If you can solve your problem, then what is the need of worrying? Ya, jika kita bisa menyelesaikan masalah kita, nggak perlu kita itu cemas khawatir. Ya, sebaliknya juga, if you cannot solve it, then what worrying? Ya, sebaliknya juga, kalau kita nggak bisa menyelesaikannya, ya betul-betul di luar kemampuan kita, itu udah faktor eksternal, toh kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Ya, then what is the use of worrying? Ya, nggak usah juga kita cemas, khawatir, takut, karena itu di luar kendali kita. Ya, dunia mau kiamat besok atau enggak, ya itu di luar kendali kita. Ya, dunia mau seperti apa besok kita juga nggak tahu. Ya, yang kita bisa jaga adalah diri kita saat ini. Ya, kita mindful. Ya, kita sakti, kita eling, waspada. Ya, dengan apa yang sedang terjadi ini sehingga kita bisa do something. Nah, inilah yang sebenarnya dikatakan
Ya, kalau kita tidak bisa melakukan sesuatu, ya, ya sudah, itu di luar kemampuan kita. Ya, kalau kita bisa melakukan sesuatu, perbaikilah, ya, lakukan usaha perbaikan itu sehingga bisa menjadi lebih baik. Misalnya kita impact di kena PHK, ya coba mulai kita switching. Kalau kita suka senang misalnya passion untuk bikin masakan, kue-kue, ya mulai pasarkan lewat online, ya. Jadi kita bisa solve the problem, ya. Kalau nggak bisa solve, ya sudahlah. Kita balik ke awareness saja. Kita sadari saja, ya kita amati, ya being mindful, gitu ya. Nah, apa yang dikatakan oleh Acarya Santidewa ini, saya pikir ini masih sangat sangat relevan sampai sekarang, ya. Nah, ini 4 kenyataan Arya, Arya apa Catur Arya Sacani, ya. Ini yang dikatakan oleh Buddha. Yang pertama itu the truth of suffering, ya. Hidup ini adalah duka, ya. Bukan berarti nggak ada kesenangan, ya. Ada kesenangan, ada kebahagiaan. Tapi kalau yang masih kondisional, itu sebentar-sebentar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, balik-baliknya ujung-ujungnya kita akan merasakan ya suffering lagi, ya penderitaan lagi. Ya, lahir, tua, sakit dan mati ini itu pasti. Ya, makanya kalau kita praktek mindfulness, kita berlatih, ya kita meditate, ya kita itu bisa lebih terkendali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada teman saya yang terkena COVID ini juga sharing. Ya, untung beliau ini latihan meditasi. Ya. Nah, beliau ini mengatakan, saya jadi mengerti sekali apa yang terjadi kalau lagi sakit kena COVID ini. Ya, memang badan jasmani itu sakit sekali, kayak digiling sama truk dia bilang. Ya, tapi batin juga sangat-sangat kacau. Bahkan yang lebih dahsyat lagi itu adalah pikirannya itu berhalusinasi. Ya, itu yang membuat cemas, ya, takut. Nah, bagi yang biasa bermeditasi, ini mungkin sedikit banyak terbantu batinnya. Jadi pada saat pikiran itu kacau, ya bisa dikembalikan pada kesadaran, ya pada keluar masuknya nafas atau menyadari apa yang sedang terjadi. Jadi kalau orang umum, orang awam itu sakitnya itu fisiknya sakit, batinnya juga sakit. Nah, bagi meditator plus poinnya adalah badan memang bisa sakit, tapi batinnya ya tidak terlalu terkena dampaknya. Ya, jadi kalau yang non meditator tidak terampil dalam mengelola batinnya, ya sakitnya itu double gitu. Nah, tapi kalau yang meditasi, nah itu bisa terbantu, ya. Nah itu truth of suffering. Nah, kita juga membutuhkan suffering ini, Bapak Ibu sekalian, duka ini, supaya kita menjadi lebih aware. Ya kalau kita baca literatur, artikel ya di Butan sana, mereka itu luar biasa sekali. Setiap hari itu merenungkan mengenai kematian. Ya, kalau di kita itu mungkin kita agak tabu ya dalam masyarakat kita yang timur Asia ini yang membicarakan kematian dan banyak orang tidak suka membicarakan itu. Tapi dengan kita merefleksikan mengenai kematian itu, ya, nah itu kita secara batin itu kita lebih siap. Ya, apapun yang terjadi itu ya memang kita nggak bisa lawan, itu faktor eksternal. Itu yang tadi dikatakan kita tidak bisa merubah arah angin, tapi kita bisa menyesuaikan arah dari layar kita. Ya, jadi inilah Bapak Ibu sekalian, ya kita itu ya nggak tahu kita itu sampai kapan usianya kita ini. Ya, jadi dengan merenungkan kematian, batin itu lebih siap dan kita itu jadinya tahu, oh waktu hidup di dunia ini sangat singkat, ya terlahir jadi manusia ini sangat berharga, sangat grateful, ya seyogyanya sudah saya melakukan, ya apa yang diajarkan oleh baik, ya sucikan hati dan pikiran melalui meditasi itu betul-betul dilaksanakan karena waktu itu terbatas. Nah, inilah benefit ya, bukannya kita pesimis, tapi kita itu realistis. Memang hidup akan kayak begini. Ya, bahwa
hidup ini tidak ada landasan yang bisa dilekati, tidak ada yang bisa digenggam, ya, tidak ada yang bisa dilekati, ya, bahwasanya ini akan berubah terus, ya, semuanya ini akan impermanence, ya, berubah, tidak ada yang bisa digenggam, tidak ada yang bisa jadikan fondasi landasan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ya, makanya itu di alam manusia itu kita sangat grateful, kita bisa melihat bentuk-bentuk suffering, duka, dan kita juga mengalaminya, ya. Jadi sudah merupakan kebiasaan atau merupakan satu tendensi bahwa panca indera kita ini selalu ingin dipuaskan, ya. Sudah mendapatkan yang kita inginkan, kemudian juga panca indera ini akan naik lagi levelnya, ya, mencari yang the next, ya. Ya, ini yang dikatakan oleh Profesor Martin Seligman itu, ya, mengatakan chasing the next high. Ya, itu sebabnya kenapa kita itu berputar-putar terus dalam samsara ini, selalu mengejar yang namanya yang pemuasan, ya, terhadap indera-indera kita ini, ya. Nah, suffering ini, ya, duka ini adalah antidotnya, bahwasanya inilah fakta. Nah, kita kalau mengetahui hal ini, kita itu menjadi lama-lama itu yang disebut dengan nibbida. Kita itu muak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita itu jijik gitu. Ya, terhadap apa? Terhadap hal-hal yang tidak membawa kita lebih baik lagi ke dalam jalan spiritual, praktek Buddha Dharma. Ya, kita menjadi ya tidak begitu interesan lagi terhadap pengejaran, pemuasan nafsu, ya, terhadap panca indera kita ini. Jadi inilah yang diajarkan oleh Buddha, the truth of suffering. Nah, yang kedua adalah the truth of the cause of suffering. Ya, ini sebab dari penderitaan ini. Ya, jadi Buddha bukan pesimis. Buddha meletakkan proporsi apa adanya. Ya, bahwa ada duka, ada sebabnya. Ya, sebabnya itu adalah tanha dan awija. Tanha itu adalah seperti meminum air laut, ya, air asin. Kalau diminum itu, ya, bukannya dahaganya hilang, bahkan semakin tambah hausnya. Itulah yang pemuasan tadi yang saya sebut dengan pemuasan panca indera, ya, yang oleh Martin Seligman dengan istilahnya itu chasing the next high. Ya, itu sebabnya juga orang-orang yang narkoba sudah mendapatkan level tertentu nggak cukup, dia harus tambah lagi dosisnya supaya lebih merasakan, ya, impact-nya. Nah, sama sebenarnya itu contoh yang ekstrim. Ya, contoh di dalam diri kita sendiri juga sama kan. Mau itu kita makan, ya kita sudah mendapatkan makanan yang enak, misalnya bakmi yang kita suka. Nah, tapi kalau dimakan lama-lama juga nggak suka kan. Coba bayangkan satu mangkok kita makan, mungkin nikmat sekali, angka 10 kita kasih nilai. Mangkok kedua mungkin turun jadi 9. Mangkok ketiga kok kita teruskan menjadi 8. Ya, kalau sampai mangkok ke-20, wah saya pikir itu sudah jadi minus ya. Nah, sama. Apapun panca indera ini kita puaskan terus dan terus, itu tidak akan memuaskan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ya, itu yang disebut dengan this is the truth, this is the suffering. Itulah underlying-nya. Itu adalah standar default-nya. Ya. Kemudian juga awija, ya, ketidaktahuan. Ya, kita tidak tahu kalau membunuh itu, melukai makhluk lain itu akan berakibat ada efek karma ke kita. Ya, melanggar Pancasila itu juga jelek impact-nya, ya. Loba dosa moha kita kalau kita tidak sadari juga itu, ya, kita terus lakukan, ya itu bentuk-bentukan dari awija juga. Ya, jadi tanha dan awija itu adalah sumbernya. Oke. Nah, ketiga, bahwa ada the truth of the end of suffering. Nah, inilah titik terang yang membedakan pesimis dengan realis. Ya, Buddha mengatakan bahwa suffering ini bisa dihentikan. Ya, bahkan Buddha walaupun anak raja dan juga dicalonkan bakal menjadi raja, beliau itu tidak mau gitu. Bahkan meninggalkan istananya. Ya, mencari apa? Obat dari duka ini untuk mengatasi lahir, tua, sakit dan mati. Ya, pada saat kita itu diberikan jalan keluarnya,
Ya, inilah jalannya yang tinggal kita ikuti. Ya, bahwa the end of suffering itu ada, ya, ya, ketidaksukaan, ya, yang tadi ataloka dhamma, ya, kita bisa yang tidak baik itu. The truth of the path leading to the end of suffering. Nah, ini adalah jalan menuju lenyapnya duka. Ya, bisa keluar dari duka ini. Jalannya pakai apa? Ya, itu yang dikatakan Buddha oleh Buddha disebut dengan jalan mulia berunsur 8. Ya, kita harus praktekkan 8-8-nya ini. Ya, pengertian benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, ya, penghidupan benar, daya upaya benar, ya, perhatian benar dan konsentrasi benar. Nah, ini harus kita latih dalam keseharian kita. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, umur itu tidak ada yang pasti, bahkan setiap detik kita spend, kita habiskan, kita lewatkan, itu sebenarnya setiap detik itu juga usia kita itu berkurang hidup di dunia ini. Ya, sehari lewat berarti sehari kita berkurang usianya. Seminggu lewat, seminggu juga kita berkurang usianya. Ya, sebulan, setahun sama juga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ya, misalnya kalau kita anggap asumsi usia orang rata-rata 80 tahun, ya, tinggal dikurangin saja itu kalau kita bisa sampai umur panjang sampai 80 tahun. Ya, tidak sedikit juga yang muda juga, ya, bukan berarti jaminan pasti akan berumur panjang, ya. Jadi inilah yang menjadi harus kita pikirkan, kita renungkan, ya. Kita jadi aware, ya, bahwasanya kita sangat grateful, kita masih hidup, kita masih sehat, kita bisa praktek, ya, kita bisa belajar, kita bisa berusaha, ya, dengan sungguh-sungguh untuk keluar dari samsara ini, dari duka ini. Ya, setiap orang sama, ya, selalu mengalami ini semua, dan kita ingin keluar. Ya, inilah yang menjadi tolak ukur kita untuk keluar dari samsara ini. Ya, nah, secara Buddhis, apa yang harus kita lakukan? Di sini saya buatkan satu model, ya, model saya kembangkan dari apa yang saya pelajari dari Buddha Dharma itu sendiri mengenai mindfulness. Setiap orang, individu itu yang di tengah itu, ya, masih memiliki pikiran, ucapan dan perbuatan. Ya, ini juga adalah pintu karma. Ya, pikiran, ucapan, perbuatan, perbuatan baik atau jahat itu bisa dilakukan lewat pikiran, oleh ucapan, ataupun melalui perbuatan. Nah, pikiran, ucapan, dan perbuatan ini seyogyanya kita setiap saat, setiap detik, setiap hari itu harus diarahkan ke hal-hal yang positif dan bermanfaat. Ya, dari kita bangun tidur, ya, kita sudah praktekkan. Pada saat bangun kita bisa mengucapkan sabisata bhavantu sukhitata. Ya, berharap semua makhluk itu berbahagia. Nah, itu sudah satu perbuatan baik yang baik sekali untuk mengawali hari kita ini. Ya, kemudian sebelum bangkit dari tempat tidur, kita juga bisa melakukan short meditation. Ya, gunakan 5 menit untuk melakukan uh, mindfulness. Ya, kita bisa melakukan uh, kayak nupasana bawana, ya, yang adalah salah satu dari 4 dalam satu bisa screening Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa merasakan, menyadari dari ujung kepala pelan-pelan turun ke mata, ya, ke hidung, ke mulut, tenggorokan, bahu, ya, dan seterusnya sampai ke ujung kaki kita. Kita aware, kita menyadari, ya, dari atas kepala sampai kaki, kemudian balik lagi dari kaki sampai ke kepala, ya. Nggak usah buru-buru, ya, tidak ada balapan dalam hal ini, kita cuma menyadari saja, ya, dengan menyadari hal tersebut. Misalnya ada otot-otot yang kaku atau bagian tubuh yang sakit, ya kita bisa menyadari di situ. Pancarkan meta, cinta kasih kepada sel-sel tersebut, ya, pancarkan, ya, kebaikan, ya, sehingga apa yang tegang, otot yang tegang perlahan bisa menjadi lebih rileks, ya, bagian yang sakit disadari, ya,
Apa yang kita yakini bahwa itu impermanence, ya, dengan kita pancarkan cinta kasih, ya, dengan penuh kasih sayang, ya, terjadi perubahan-perubahan, ya, tidak ada yang kekal, Bapak Ibu sekalian, ya, semuanya itu adalah perubahan. Nah, dalam keseharian kita itu kembangkanlah mindfulness, ya, sati setiap saat melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan kita, aware. Kalau tidak sadar, ya, kembalikan kepada nafas. Nah, itu yang disebut dengan primary, ya. Primary objeknya itu, ya, kalau saya senang dengan anapanasati, karena nafas ini selalu ada di dalam diri kita, kemanapun kita bawa. Nah, itu adalah primary objek kita, ya. Secondary objeknya, ya, bisa tergantung objek yang kita cocok atau sesuai. Nah, intinya Bapak Ibu Saudara sekalian adalah dengan kita mindful, ya, dengan kita betul-betul aware, ya, coba cek nanti Brahma Wihara dalam diri kita itu, meta, karuna, upeka, mudita itu yang sesuai dengan track-nya ini akan berkembang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Meta itu cinta kasih, ya, ini akan berkembang, ya. Karuna, welas asih, kita itu nggak tahan lihat orang atau makhluk lain itu menderita, ya. UPK itu adalah joy gitu ya. Ya, kita berbahagia dengan pencapaian orang lain, kita nggak sirik, kita happy, kita joyful, ya. Dan kemudian mudita, ya, equanimity, ketenangseimbangan. Nah, ini terbentuk ya melalui praktek kita, ya, pikiran, ucapan, dan perbuatan, ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya, kita bawa, ya, mindfulness, ya, ketenangseimbangan, ya, eling, sati, ya, sadar, hadir dalam present moment ini. Ya, bahkan di barat itu sudah sangat berkembang sekali mindfulness ini, ya, semuanya rujukannya itu yang paling lengkap dan paling sistematis itu adalah dari Buddhis. Ya, bahkan mulai masuk ke Indonesia juga mindfulness ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bahkan oleh saudara-saudara kita yang beragama lain itu tidak menggunakan label agama Buddha lagi, yaitu diajarkan dalam bentuk mindfulness. Nah, kita yang Buddhis ini yang diajarkan oleh Guru Agung junjungan kita, ya, kita sayang sekali kalau tidak mempraktekkan, ya. Nah, kita coba ya, dari bangun tidur kita praktekkan, ya, kita mengucapkan Sabesata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Kemudian kita lanjutkan dengan body scanning kita, kaya nupasana bawana, kita meditasi dengan objek badan jasmani, dan kemudian kalau kita ada waktu, ya, di pagi hari, luangkanlah waktu misalnya 15 menit, 30 menit sebelum memulai hari kita, ya, di tempat yang sama, waktu yang sama, durasi yang sama. Jadikan ini habit, ya, kebiasaan 30 hari tanpa putus. Lama-lama kalau kita tidak sitting, ya, kita tidak akan apa? Kita akan merasakan ada sesuatu yang hilang. Ya, ini artinya program itu sudah terbentuk. Ya, dalam apa yang kita lakukan, kita bawa awareness. Nanti mau tidur lagi, ya kita bisa rebahan, bisa lakukan lagi kaya nupasana bawana, ya, objek tubuh kita, ya, 5 menit, 10 menit sebelum kita berangkat tidur. Jadi setiap hari, setiap saat bahwa meditasi itu bukan cuma duduk, bukan cuma sitting meditation atau istilahnya on cushion, ya, duduk di atas bantal. Tapi kita bisa bawa mindfulness ini dalam apa yang kita kerjakan. Misalnya kita chanting parita, kita bisa baca parita, menyatu sangat luar biasa, menjadi satu kesatuan dengan apa yang kita baca, apa yang kita lafalkan, ya, itu satu kesatuan, ya, tidak ada perbedaan, ya, dalam pekerjaan, ya, bisa itu, ya, balik menyatu dalam apa yang kita lakukan, ya. Nah, usahakan karena ini adalah jalan yang paling benar Bapak Ibu sekalian untuk keluar bukan cuma dari pandemi ini saja, bukan dari COVID-19 ini saja, bukan dari tekanan himpitan ekonomi ini saja, bahkan keluar dari suffering in totality, ya, keluar dari samsara ini. Oke, nah ini sebagai penutup saya kutip lagi apa yang dikatakan Buddha dalam Digha Nikaya. Beliau mengatakan Wayadama Sangkara Apamadena Sampadeta, yang artinya
segala yang berbentuk itu akan lenyap kembali. Ya, ini yang penting juga. Nah, kalimat lanjutannya, berjuanglah dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, untuk mencapai pembebasan. Ya, caranya bagaimana? Ya, caranya dengan tadi berlatih. Ya, berlatih mindfulness dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya saya kembalikan ke Vincent. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah mendengarkan. Vincent, silakan. Ya, baik. Luar biasa sekali ya nama desa yang disampaikan oleh Romo Tatang Akasa. Jadi, bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, baik secara langsung, lisan, ataupun tertulis, yang untuk langsung lisan bisa tekan saja tombol raise hand, kemudian nanti mikrofon akan kami aktifkan dan juga Bapak Ibu bisa langsung bertanya kepada Romo. Dan juga bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan secara tertulis, bisa chat ya ke host Bicara Pelita Masukan, nanti pertanyaan akan saya bacakan. Baiklah, apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung? Kami persilahkan. Tekan saja tombol raise hand atau tertulis. Kami tunggu masih. Oke. Baiklah, mungkin Romo boleh saya yang mulai untuk bertanya dulu? Ya, silakan Vincent. Ya, Silakan. ya. Very Jadi welcome. Romo, thank you Romo. Ya, jadi begini Romo. Ada dalam hidup ini kita, kalau misalnya saya ada mungkin banyak orang dan juga saya sendiri ada mengalami namanya siklus tomat ya Romo ya. Tobat kumat. Jadi istilahnya, kita melakukan sesuatu yang salah gitu kan. Kemudian kita kita sadar, "Oh ini salah." Kita mencoba take the lesson, ambil pelajarannya, ya kan. Kemudian nggak lama ya setelah kita, berusaha berusaha, eee, supaya nggak mengulangi kesalahan yang sama gitu, kita, balik lagi ke kesalahan yang sama. Jadi istilahnya ada yang, kayak situasi yang nggak bisa ya di luar kendali kita gitu kan, ataupun di kendali kita, masih kurang kuat kita untuk bisa keluar dari, ibaratnya mungkin bad habit kah, ataupun misalnya, eee, kesalahan-kesalahan yang, biasa suka kita lakukan gitu. Jadi istilahnya itu terus, jadi, balik-balik gitu aja Romo. Nah, kira-kira Romo ada tips nggak untuk nge-cut siklus itu Romo? Jadi supaya kita benar-benar, habis tobat nggak kumat lagi gitu Romo. Ya mungkin bisa, dikasih tips yang ampuh, yang mujarab gitu Romo. Ya, thank you Romo. Ya, very good question dari Vincent ya. Apa namanya? Memang habit ini kalau sudah namanya menjadi habit itu disimpan itu di dalam bawah sadar namanya. Bawah sadar itu sifatnya autopilot ya. Jadi dia itu menjadi otomatis ya. Kadang kita nggak sadar dia. Nah, tapi yang penting adalah kita sudah sadar itu ada artinya sudah ya, banyak orang yang tidak menyadari apa yang itu salah itu masih terus dilakukan, masih hidup dalam kebiasaan itu yang kesian. Ya, itu yang kesian ya. Dengan menyadari itu, ya kita sudah melakukan satu lompatan atau satu langkah maju. Nah, beberapa hal yang harus dilakukan untuk breaking the habit itu ya adalah harus ada niat ya. Segala sesuatu itu kan dimulai dari pikiran ya. Ya, Buddha juga mengatakan itu dalam Yamakawaga kan pikiran itu pelopor. Ya, itulah kita niatkan dulu ya. Niat yang sangat sungguh-sungguh ya. Ya, kalau kita tadi dengar apa yang disampaikan Buddha itu kan ya, apa Madina Sampadeta itu kan berjuang dengan sungguh-sungguh ya, bukan cuma untuk satu bad habit saja, tapi keluar dari samsara ini big topik gitu loh. Ini adalah satu topik yang sangat besar gitu. Dan kita betul-betul kalau sudah mencanangkan tekad itu atau cetana itu harus ditindaklanjuti dengan action ya. Beberapa hal yang harus kita lakukan itu adalah satu, lingkungan itu juga harus kita keluar dari yang kalau sangat mempengaruhi.
ya, teman atau lingkungan yang tidak membawa kita pada hal-hal yang kusala, yang lebih baik, yang lebih terampil, ya, itu harus berani kita keluar dari lingkungan tersebut. Itu sebabnya kenapa ya, eee orang-orang yang narkoba itu sulit ya, walaupun udah direhab ya, untuk dia kembali jadi sehat. Padahal dia sangat ingin ya, pada saat itu sakit sekali kan, dia nggak mau gitu. Ya tetapi kenapa? Lingkungannya ya akan selalu menggoda dia kembali, menarik dia kembali lagi gitu. Nah jadi itu benar-benar harus cut off ya, dan melakukan sesuatu yang baru. Nah ini saya, mengalaminya diri sendiri gitu ya, bahwa saja breaking the habit itu harus dari diri sendiri. Buddha sudah mengatakan juga, tidak ada satu di luar sana yang bisa merubah diri kita. Ya, jadikanlah diri kita itu pulau tempat diri kita itu berlindung. Nah, saya berangkat dari pengalaman saya, ya, waktu eh, remaja dulu, katakanlah begitu, ya. Saya itu orangnya suka mengamati gitu ya. Ya, saya suka mencermati dan kemudian apa yang saya bisa pelajari gitu. Nah, bahkan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa dibuatkan satu model ya untuk kita sendiri gunakan. Nah, ini juga yang akan saya sharingkan. Di kita semua di sini kan kita tahu yang namanya sikat gigi ya, toothbrush ya, sikat gigi. Sikat gigi itu kita itu selalu di akhir itu ya, udah bulu sikatnya itu ngejegrak gitu, ngejembreng kayak gitu, nggak keruan gitu, ya sudah bulunya nggak tahu kemana lah gitu ya, sudah sikat gigi bukan giginya yang dibersihkan, gusinya pun sampai berdarah kali ya. Karena apa? Karena kita itu apa? Malas atau dalam bahasa sederhananya itu selalu katakan, "Udah nanti besok ya saya ganti ya, besok saya ganti ya, besok saya ganti ya." Tapi nggak diganti-ganti kan? Betul nggak? Nggak diganti-ganti, itu aja terus kita. Beradaptasi itu harus dilihat konteks ya. Di konteks yang jelek itu tidak bagus loh, ya. Contoh deh efek toilet deh, kita masuk gitu ke toilet umum, kayak kita ke luar kota gitu kan, belet pipis kita ke toilet di pom bensin gitu. Nah, begitu masuk kan menyengat sekali, aduh mau pingsan gitu kan menciumnya itu. Tapi 5 menit kemudian kita bisa tuh beradaptasi gitu, betul kan? Fine-fine aja sampai selesai kita buang hajat, kita udah oke plong gitu. We are fine gitu. Nah ini kemampuan beradaptasi itu harus dilihat konteks. Yang jelek itu dalam KDKRT itu juga itu kemampuan beradaptasi itu jelek, salah kaprah itu, ya. Yang sampai dipukuli oleh pasangan hidupnya dan seterusnya itu kan kemampuan. Ya sudahlah jangan, lawan, ya kan. Jangan, cari konseling, nanti aib, jangan dibuka keluar, ya. Bisa menerima, baik itu, mental maupun fisik ya, yang di-torture itu kan, disiksa gitu. Nah, itu konteks yang tidak tepat gitu. Ya, kemampuan menyesuaikan diri harus seperti yang Darwin tadi katakan, terhadap kondisi yang sedang terjadi perubahan yang sekarang gitu loh. Sensing dan responding gitu. Nah, saya balik lagi ke teori sikat gigi ini ya, sampai kita betul-betul kapok gitu ya, enough is enough ya, baru kita ganti tuh. Ya, apakah yang diganti itu karena mama kita lihat ini anak kok luar biasa ini, ya, nggak ada yang rawat anak ini kelihatannya, sampai mama yang gantiin. Nah, itu faktor eksternal itu tidak membuat satu perubahan. Nah, kalau saya karena itu terjadi sama diri saya gitu ya, yang laki-laki mungkin bukan cuma sikat gigi, tumpul sampai sekali ini juga bisa sampai berdarah, itu dipertahankan terus, jadi kesayangan gitu kan. Nah, itu kemampuan beradaptasi yang jelek gitu. Nah, yang saya lakukan waktu itu enough is enough. Ya sudah, saya langsung setelah itu sikat terakhir itu saya langsung buang. Lah gimana Pak, besok sikat giginya gimana? Atau nanti malam gimana? Ya sudah, itu urusan nanti. Nah, yang terjadi pada saat mau sikat gigi lagi, yang terjadi apa? Nggak ada kan, sikat giginya kan. Nah, apa yang saya lakukan? Otaknya kerja, cari.
cari di lemari. Kalau nggak ada lemari, saya cari di Indomaret gitu. Nah, tapi terjadi perubahan itu. Nah, ini radikal ya. Ini radikal. Ya memang kadang harus kita melakukan perbuatan yang baik itu harus berani kita melakukan perubahan itu ya. Tekadkan memang itu harus dilakukan dan kemudian put into action. Banyak orang bertekad ya berkata-kata dalam hati, habis itu tidak dilakukan. Makanya itu terjadi yang tomat tadi, habis tobat kumat gitu. Ya, tidak dilakukan. Ya, actionnya tidak mengikuti. Nah, yang harus dilakukan adalah put into action. Sama juga ya, bagi teman-teman yang mungkin kendala dengan berat badan, itu juga sama, itu juga misalnya overweight gitu ya, itu harus betul-betul niatkan, tekadkan dalam diri gitu. Ya, habis itu lakukan massive action ya. Apa yang harus lakukan, lakukan. Lingkungannya benerin gitu. Ya, jangan kita tekadnya saja, oke, hari ini saya mau bertekad untuk slim ya, mengurangi berat badan saya 5 kilogram misalnya. Ya biasanya resolusi akhir tahun kan kayak gitu, memulai tahun kan kayak begitu ya, selalu kan. Tapi selalu saya tahunnya tuh rata-rata nggak pernah berhasil gitu. Apa? Habit. Itulah mungkin nanti kapan ya, saya coba susun satu materi. Sebenarnya sudah ada saya buatkan judulnya itu, habit. Subjudulnya itu saya bikin kita memainkan pola lama gitu. Ya, ya habit itu jeleknya itu seperti kayak teman lama gitu loh. Habit itu teman lama. Padahal teman lama itu teman yang brengsek gitu, yang nakal, yang jahat gitu. Nah, teman yang baik ini kan habit yang baru gitu. Nah, tapi kita baru kenal dengan orang ini. Nah, kita lebih senang mana? Kita lebih senang ketemu dengan teman lama kita kan. Rada-rada ngeselin kayak gitu kan. Kurang kendala dengan berat badan juga sama. Jangan kita bertekadkan diri, tapi di kulkas, coklat, ice cream, kue tart, gitu kan. Atau di meja makan, cemilan. Ya itu, it will not change. Jadi tekad harus dibarengi dengan wisdom gitu loh. Jadi lingkungan bukan cuma teman ya. Ya janganlah berteman dengan orang yang suka kuliner lagi. We must get out from the gang gitu loh. Cari ke yang suka ke gym gitu kan. Nah, kamar kita juga sterilkan gitu loh. Ya, taruhlah apa makanan sehat gitu kan. Ya ganti gitu. Air putih gitu kan. Jadi apa namanya, kalau biasanya camil ya udah kebiasaan kan susah ya. Nah, itu digantikan ya jadi smart, strateginya itu jadi smart gitu. Ya, biasanya kalau cemilnya itu sejam sekali ya mungkin durasinya diperpanjang. Atau tadinya cemilannya itu selalu yang manis-manis ya, kalau perut lapar ya sekarang ganti jadi bengkoang misalnya gitu atau timun gitu kan. Nah, itu kan lebih sehat gitu. Ya, jadi it's just a matter of ourselves saja sih. Ya, itu kan tadi yang tomat itu. Nah, yang saya lebih serius lagi itu yang saya Buddha. Ya, Pamadena Sampadeta itu ya habit untuk sitting meditation gitu loh. Nah, coba kita berapa yang hadir di Zoom ini? 23 coba. Berapa orang dari 23 ini yang konsisten tiap hari tanpa terputus? Ya, kita kita jujur sejujur-jujurnya berapa yang betul-betul menjalankan yang katakan Buddha gitu kan, bahwa hidup ini penuh dengan suffering, ada kebahagiaan singkat-singkat ada, tapi habis itu balik lagi kita sedih lagi, kita pasti duka lagi ya. Udah ngomong gitu saja kita masih aja happy nonton drakor, karaoke, nyanyi kayak gitu kan. Which is not wrong, nggak apa-apa, it's our life, kita punya pilihan. Tapi ingat, kita punya waktu juga terbatas ya. Kita punya waktu terbatas. Ya kalau belum kapok, belum nibida, belum merasa kapok, betul-betul kapok, ya silakan lanjutkan gitu. Nah kalau saya sih sudah kapok-kapok dengan hidup ini yang penuh apa ya,
I have seen enough gitu ya. Saya sudah melihat cukup banyak gitu penderitaan gitu ya. And it will one day kalau saya melihat ada berita duka atau saya melihat sendiri di apa rumah duka, ya saya mengatakan next can be me. Jadi saya harus ready gitu loh, saya harus siap gitu. Ya itulah. I think that's all I can say at the moment. Mungkin itu jawaban ininya. Next deh, next ya. Kalau masih berumur panjang dan juga masih ada kesempatan diundang ya, saya pikir nanti saya susunkan materi untuk habit ini. Jadi apa namanya kita bisa belajar ya, belajar bersama lagi. Silakan Vincent, saya kembalikan kepada. Luar biasa. Terima kasih Romo atas jawabannya. Ya, kemudian apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung? Kami persilakan. Tekan saja tombol raise hand-nya. Oke, sambil menunggu Romo, sudah ada pertanyaan tertulis yang masuk. Saya bacakan ya Romo. Gini Romo. Selamat malam Romo. Seperti yang Romo katakan, banyak sekali berita duka dari sanak keluarga ataupun teman terdekat pada saat pandemik ini. Karena saking seringnya mendengar berita-berita tersebut, membuat saya pribadi merasakan mental breakdown dan mellow akhir-akhir ini. Apa saja yang harus kita lakukan untuk bisa mengendalikan emosi dan perasaan duka kita yang berlebihan dalam menghadapi berita-berita duka tersebut? Terima kasih, Romo. Silakan, Romo. Terima kasih. Sangat bagus sekali ya, sangat relevan dengan apa yang sedang terjadi sekarang ini. Satu atau Ibu penanya ya, jadi saya bisa katakan kita itu seperti kapal layar tadi ya, dia ada layar gitu. Kita nggak bisa merubah kondisi luar sana ya, orang sakit, orang meninggal, saudara sendiri, orang terdekat, orang yang kita cintai, itu faktor eksternal. Nah, kita nggak bisa merubah angin, ya kita nggak bisa merubah faktor eksternal. Nah, yang kita bisa lakukan itu adalah kita menyesuaikan layar kita. Ya, itu yang dikatakan Buddha itu adalah kita itu menjadi capable, kusala, kita menjadi orang yang terampil, ya. Kita menjadi orang yang terampil, ya. Kita itu paham, ya, yang dikedepankan itu adalah jadinya wisdom, ya. Wisdom dalam hal apa? Brahma Wihara. Brahma Wihara itu apa? Ada meta, ya kan? Kita menjadi lebih cinta kasih, ya, baik terhadap, jangan lupa ya, kita tuh kadang sering itu mengharapkan orang lain berbahagia, makhluk lain berbahagia. Tapi jangan lupa, ini makhluk satu ini juga, diri kita sendiri juga harus kita buat bahagia juga loh. Lupa kadang kita gitu ya. Selalu mengharapkan orang lain bahagia gitu. Ya itu bagus, nggak salah gitu. Bodhisatwa banget, top gitu. Tapi jangan lupa, kalau diri sendiri ini nggak bahagia, bagaimana bisa bagi-bagi bahagianya ke yang lain, ya? Jadi pancarkan juga bahagia itu diri kita, ya, grateful, jantung, otak dan seterusnya, ya darah, sel-sel tubuh kita. Say thank you to them, ya, ke tubuh kita sendiri itu. Mereka itu ya memberikan hormon yang positif loh. Ya, hormon-hormon badan yang positif itu akan lebih autoimun yang lebih kuat sih, compassion ya. Compassion ini sangat powerful Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, compassion itu bedanya dengan meta apa? Kalau meta itu kita mengharapkan makhluk lain itu berbahagia, ya happy gitu. Nah, kalau compassion itu bedanya di mana? Kita mengharapkan makhluk lain itu keluar dari penderitaannya. Nah, kalau kita melihat ada orang yang sakit di rumah sakit, kita itu tergerak iba, kita ingin bantu supaya dia sembuh atau apa. Atau yang sederhana di pinggir jalan lihat
anjing terluka gitu ya. Nah, itu mengharapkan dia kakinya sembuh atau kita adopt anjingnya itu, kita rawat sampai dia sembuh. Nah, itu ulas asih yang sangat luar biasa juga. Nah, compassion ini membuat kita tergerak, kita put into action. Nah, ini sedikit cerita anak saya yang terkecil itu, ya Kinan Siddhartha, ya itu anak yang sangat compassionate, ya anak yang umur 6 mau 7 bentar lagi dan sangat compassionate anaknya. Hujan waktu itu di depan rumah kan karena pandemi ini kita taruh kan kerdus ya. Jadi kalau beli online shopping atau apa, abangnya tinggal taruh di dalam kardus yang di bawahnya hujan, ya karena hujan. Jadi ada kucing, kucingnya itu masuk ke dalam kardus. Dia itu beristirahat, mungkin lebih hangat, nggak kena air hujan dan seterusnya. Nah dia lihat dari dalam rumah kan tembus kaca gitu kan, dia lihat gitu. Dan dia tanya maminya, mami itu apa gitu? Oh maminya bilang mana? Oh itu kucing gitu. Oh kok kucingnya di sana? Ya karena hujan, dia mungkin dingin, dia perlu tempat yang hangat gitu. Nah anak saya itu bingung sama maminya, mami, can we adopt the cat? Boleh nggak diadopsi cat-nya bawa ke dalam rumah? Ya, nah, itu kecil nggak ada yang ngajarin itu compassionate. Bahkan saking compassionate-nya, teman sekolah dia, karena dia waktu itu kelas 1 ya, ya masih kelas 1 ini baru naik kelas 2, kelas 1, keluarga temannya ini papa mama kena COVID. Nah temannya ini satu ini nggak kena COVID. Nah waktu dia tahu, dia kesian, timbul compassion-nya. Sekali lagi dia bilang sama maminya, mami, boleh nggak kita adopt temanku itu bawa ke rumah? Ya, jadi maminya bilang, ya nggak boleh kayak begitu juga, dia kan punya papa mama, itu mesti izin dan seterusnya. Nah, itu compassionate. Jadi muncul satu action yang baik, ya itu dari natural gitu. Nah, kita berusaha ya, meta karuna mudita UPK kita itu kita kembangkan. Nah, kembali ke topik pertanyaan ya dari penanya, apa yang harus dilakukan? Karena ini kan tiap hari ya. Di kompleks perumahan saya itu hampir tiap hari saya dengar berita duka gitu ya. Dari grup WhatsApp itu juga hampir juga tiap hari. Apalagi saya itu termasuk juga membantu ya. Saya itu di Dewan Pengurus Pusat salah satu di MBI ya, Majelis Budaya Indonesia. Saya sebagai General Treasurer Bendahara Umum itu juga satu Indonesia gitu di dalam grup itu. Bayangkan itu tiap hari dan kadang tiap hari itu bukan cuma satu gitu ya, bisa beberapa. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau dalam pembahasan kita tadi, satu, jadikanlah diri kita itu pulau tempat kita berlindung dulu. Ya, tenangkan diri kita dulu, take care diri kita dulu, keluarga kita, ya, kita andalkan diri kita dulu, ya. Seperti burung tadi itu, ya, dia tidak mengandalkan ranting, dia tidak mengandalkan ranting itu lapuk kuat atau enggak kuat, gitu. Nah, dia mengandalkan kedua sayap dia. Sampai pun ranting itu patah karena itu rapuh misalnya, atau sudah lapuk, dia bisa bangkit kembali. Nah, kemampuan inilah yang harus kita miliki, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang harus kita lakukan? Dalam slide 2 terakhir itu, kan saya ada taruh di situ satu model ya. Pikiran, ucapan, dan perbuatan yang ada individunya itu. Nah, ini yang senantiasa kita harus arahkan ya ke hal-hal yang positif dan bermanfaat. Nah, dimulai dari pikiran dulu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Urutannya ya, kalau saya breakdown, itu selalu dipelopori oleh pikiran. Ya, nggak ada yang nggak dipelopori oleh dimulai dari pikiran dulu. Nah, pada saat apa yang dipikirkan itu terjadi, perhatikanlah dalam diri kita itu pasti ada ucapan yang mengikuti. Nah, ucapan itu bisa yang kita keluar, ya terdengar, bisa juga yang verbatim ke dalam.
atau yang disebut dengan internal dialogue, atau yang disebut dengan self talk, atau yang disebut dengan ngomong sendiri, ya. Nah, ini kita kalau sudah tahu urutannya dari pikiran, ucapan, kemudian dia akan menjadi keperbuatan, ya, potensi untuk dilakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, berarti ujung simpulnya ini yang kita juga harus jaga baik-baik. Nah, kita lihat ke dalam diri kita. Kita termasuk orang yang tahan terhadap berita-berita kayak gini, atau kita termasuk orang yang kurang tahan, ya. Kalau kita kurang tahan, saran saya itu berita-berita negatif ini kalau bisa jangan terlalu terekspos, ya. Contohnya apa? Berita-berita lewat internet, ya, kita coba kurangi, kalau bisa nggak usah lagi deactivate. Berita-berita lewat sosmed, ya, kurangi atau kalau bisa off dulu untuk sampai kita tenang, ya. Berita-berita dari WA, WhatsApp, ya, ini kalau bisa nggak usah terlalu, kalau kita udah tahu ini kurang relevan dengan kita, ya sudah, kita hindari dulu. Nah, kita juga harus lebih skillful ya, terampil ya. Jadi sekarang ini salah satu survei ya yang saya pernah baca itu yang membuat apa penyebaran hoax ini adalah lebih banyak orang tua loh, unfortunately, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya. Eee, ini yang harus kita ajarkan juga ya kepada orang tua kita ya. Saya sering sekali ngomong ke orang tua saya gitu, "Tolong jangan di-forward, cek dulu, bener nggak?" Gitu. Ya karena orang tua itu kan mungkin waktu lebih banyak ya dibanding kita ya. Jadi free time gitu. Jadi ini cuma copy paste dan forward saja, itu cepat sekali ya. Jadi orang tua ini adalah sebenarnya yang sorry to say ini karena mereka tidak cross check, jadinya ini jadi booming gitu loh, jadi banyak. Nah kalau saya nggak mau nyebar-nyebar yang kayak gitu, yang saya rasa itu tidak benar, itu malah membuat orang lain takut ya membuat orang lain takut. Nah jadi tips praktisnya adalah dari pikiran, ya itu dijaga, ya. Jadi mengendalikan diri, ya berbagai macam cara. Pikiran itu bisa dikendalikan kok, Bapak Ibu Saudara sekalian. Caranya bagaimana? Tadi jangan terekspos ya dengan media-media berita-berita yang kurang baik. Yang berikutnya apa? Nah, kita kalau ada waktu ya kita centing. Ya, kita bisa liamkeng, kita bisa baca parita. Nah, coba menyatu dengan apa yang kita baca tersebut, yang kita liamkeng tersebut. Berikutnya lagi apa untuk pikiran? Ya, Buddhis itu sangat kaya, Bapak Ibu sekalian, metodologinya. Tinggal kita cari saja yang paling cocok untuk kita yang mana. Gitu. Kalau kita cocok untuk meditasi, lakukan, Bapak Ibu saudara sekalian. That is the best way. Ya, itu kemanapun saya itu pergi, sepanjang ada masih orang yang mau dengerin gitu ya. Itu saya akan ceramah atau sharing mengenai sati, mindfulness. Kenapa? Karena dari semua yang diajarkan Buddha ini, kalau diperas intisarinya itu, semua itu akan mengkerucut, mengkristal pada yang namanya mindfulness, ya, yang mengkristal pada namanya sati. Buddha sendiri pun mencapai penerangan sempurna itu, pengunggahan itu adalah dengan daya upaya terakhir itu yang disebut dengan vipassana. Betul nggak? Memang betul ada faktor pendukung, parami-parami beliau juga sangat-sangat luar biasa, itu tidak bisa dipungkiri. Itu juga kita lakukan. Ya. Nah, tapi jangan lupa ini bawalah, mulailah tanam benih ini, ya, mulai jadikan habit, ya. Jadi apa yang sudah kita tahu ini, ya, kadang kita cuma sampai tataran tahu, kita tidak put into action. Nah, itu salahnya. Ya, sampai mendarah daging menjadi autopilot dalam diri kita. Nah, itu yang masih jarang, ya. Jadi walaupun sedikit, ya seperti kata Buddha itu di apa hutan, ya mengatakan mana lebih banyak daun simsapa dalam genggamanku itu lebih banyak atau daun-daun lain yang bertebaran itu yang di hutan ini yang lebih banyak. Ya tentu yang bertebaran itu yang lebih banyak. Nah itu yang diajarkan Buddha. Yang sedikit yang digenggam ini daun simsapa ini adalah inti-intinya, yang penting-pentingnya saja yang diajarkan kepada kita semua. Nah ini loh Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian,
Alangkah sayangnya kan kalau kita itu tidak mempraktekkan, ya. Just knowing itu bagus, nggak jelek. Tapi put into action sehingga menjadi satu habit, ya, itu sangat luar biasa, ya. Jadi saran saya seperti itu, Bapak Ibu, saudara-saudari penanya ya. Jadi kalau kuat ya sudah kita apa eh, ketenangseimbangan itu kita bawa kembali. Kalau kita tidak kuat ya kita hindarin dulu ya akses berita-berita tersebut. Tapi kalau tidak kuat juga karena itu keluarga sendiri yang berduka, nggak mungkin kita menutup mata telinga kita kan. Ya kita harus aware seperti yang tadi dikatakan oleh Santi Dewa. Kalau kita bisa merubah, do something, lakukan, bantu orangnya, perbaiki, solve the problem. Tapi kalau kita tidak bisa membantu, why worry? Balik lagi ke mindfulness, ke dalam sati, eling ya. Yang harus disadari apa? Bukan faktor-faktor di luar sana. Yang harus kita sadari adalah ya perasaan-perasaan kita, emosi-emosi kita, ya. Apa yang sedang terjadi pada diri kita. Itulah yang kita amati. Dan diamati secara pasif ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak dikomentarin, tidak dianalisa, tidak ditambah bumbu, tidak ditambah cerita. Hanya mengamati. Kita itu cuma sebagai pengamat, ya, tidak ditambahin cerita. Ya, kenapa orang kita ini sekarang ini tidak terbiasa? Ya karena habit kita memainkan pola lama. Ya, ada apa? Coba lihat, pasti ditambahin cerita. Ya, ego itu atau self atma itu kan tidak eksis sebenarnya. Itu kan konsep, itu kan cerita. Ya, kita itu selalu menambahin cerita. Stories after stories. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau enggak kepanjangan. Saya kembalikan kepada Vincent, semoga menjawab ya Luar pertanyaannya. biasa. Terima kasih atas jawabannya, Romo. Romo Sama-sama. sepertinya tidak ada pertanyaan yang masuk lagi. Mohon kiranya Romo bisa memberikan closing statement. Baik, Vincent. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, saya pikir apapun kondisi yang terjadi di luar sana, itu sadarilah. Ya, seperti Acarya Santidewa katakan, beliau ini sangat luar biasa kalau menurut saya. Ya, beliau ini juga Buddhismang yang belajar di Universitas Nalanda di zaman jaya-jayanya Nalanda dulu. Ya, beliau ini menuliskan buku Jalan Menuju Menjadi Seorang Bodhisattva. Ini bukan tulisan yang sepele, ini sangat luar biasa. Ya, jadi apapun yang terjadi di luar sana kita tidak bisa rubah. Ya, itu kenyataan. Ya, yang dikatakan 8 kondisi duniawi itu tidak bisa kita rubah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita cuma bisa merubah diri kita sendiri, ya. Sila kita jaga, ya. Praktik dharma kita lakukan, ya. Kita cuma bisa menjaga pikiran, ucapan, perbuatan kita itu yang paling kecil, yang paling dalam rentang kendali kita, ya. Nah, seyogyanya pikiran, ucapan, dan perbuatan ini senantiasa kita arahkan terus ya ke arah yang positif dan bermanfaat, ya menjadi orang yang meaningful. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, coba ya kita praktekkan, ya put into practice bahwa orang-orang yang lebih bahagia itu, orang-orang yang meaningful itu adalah orang-orang yang berbagi, orang-orang yang peduli, orang-orang yang do something. Ya, kalau ada tetangga misalnya yang sakit, kita tahu ya kita bantu misalnya dengan apa? Pesenin dia GoFood misalnya. Kan tidak harus kita ya yang langsung bersentuhan gitu kan. Tapi kita care. Atau kita beliin vitamin atau apa, kita bantu atau saudara kita gitu ya, ada yang terkena, ya kita bantu. Coba Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini saya belajar dari waktu melakukan donor darah. Waktu melakukan donor darah itu ya saya harus katakan apa adanya. Ini sakit. Waktu ditusuk itu sakit. Ya, jadi saya tidak mau menutup-nutupi mengatakan, oh ditusuk jarum itu enak, ya nggak sakit, ya kayak digigit semut, ya semutnya gede banget gitu loh, ya itu sakit.
apa adanya. Tapi pada saat selesai mendonor itu, apa yang keluar dari tubuh jasmani kita itu dalam bentuk darah yang sangat penting ini, ya kita bisa ya berikan kepada orang yang membutuhkan. Kita bisa menyelamatkan nyawanya. Wah, itu satu kebahagiaan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah jiwa bodhisattva ya, menurut saya. Apapun, Bapak Ibu sekalian, tumbuhkanlah kepedulian dalam diri kita, baik itu di rumah, tempat kerja, maupun di masyarakat. Ya, di rumah, ya ada piring kotor, paling sederhana, langsung cuci saja. Ya, kotor, sapu. Bentuk kepedulian itu. Setelah melakukan itu, lihat perubahan-perubahan apa yang terjadi dalam diri kita. Ya, kita offer ya the kindness, ya kita put into practice. Yang simple, tetapi kita lakukan itu adalah menjadi kumpulan-kumpulan parami kita juga. Ya, jadi put into action apa yang kita ketahui, ya itu adalah kumpulan parami kita yang akan kita bawa terus sampai nanti kita itu mencapai pemunggahan. Demikian Vincent, closing statement-nya. Saya ucapkan terima kasih ya. Kalau ada yang salah kata, saya mohon maaf. Tidak ada keinginan untuk menyakiti. Ya, doa saya semoga Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian senantiasa sehat ya. Terus praktek dalam Dharma ya. Jadikan Dharma ini sebagai backup kita, penyokong kita, pilar kita ya dalam kita mengarungi samsara ini. Yakinlah, put our sada, ya keyakinan kita terhadap Buddha Dhamma Sangha, pasti kita akan bisa melalui masa-masa sulit ini. Ya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, luar biasa ya Romo ya. Romo, kami segenap pengurus dan juga umat Wihara Dhamma Suka mengucapkan anumodana terima kasih atas Dhamma Desana yang telah disampaikan. Ya, Namo Buddhaya. ya. Terima kasih. Demikianlah ya sesi Dhamma Desana dan juga tanya jawab bersama Romo Tatang Akasa. Ya, Romo, jika Romo masih ada keperluan, kami izinkan untuk live Romo. Tapi kalau misalnya mau sampai akhir, tidak apa juga Romo. Terima Ya. kasih Romo. Baik, saya izin live dulu ya. Ini Zoom saya ketiga dalam satu hari ini. Luar Saya biasa. izin dulu. Ya, terima kasih Luar semuanya. biasa. Terima Namo kasih Romo. Buddhaya. Namo Buddhaya.